Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtilanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita. Kita sampai pada ayat ke-84 tentang kisah Nabi Syu'aib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian dia berdakwah, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan, dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair, aku melihat kalian dalam kondisi baik, ya. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit, dan aku sungguhnya khawatir terhadap kalian akan azab di hari yang membinasakan. Di sini Madian adalah suatu, ada yang mengatakan nama kota, ada yang mengatakan nama suku, dan para ahli sejarah berselisih menjadi dua pendapat di mana letak Madian. Ada yang mengatakan Madian daerahnya di daerah Yordan, ada yang mengatakan Madian adalah di Arab Saudi sekarang, sebuah kota namanya Al-Bida. Kota Al-Bida sekitar 250 kilo dari Tabuk, sebelah utara Tabuk, ya. Dan kemarin saya sempat ke sana, ke lokasi Madian. Ada dua pendapat. Banyak ahli sejarah mengatakan Madian lokasinya adalah di kota Al-Bida tersebut. Sebagaimana Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya mengatakan Madian letaknya antara Hijaz dan Syam, yaitu di perbatasan Hijaz dan Syam, dan kota Bida adalah di perbatasan. Jadi masih di Hijaz dan mendekati Syam. Allah alam bisawab, intinya ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang lokasi Madian, ya. Dan Nabi Syu'aib adalah salah seorang dari 4 nabi-nabi yang bersuku Arab. Nabi-nabi tersebut adalah Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khilaf juga di kalangan para ulama, apakah Nabi Syu'aib diutus kepada 2 kaum ataukah kepada 1 kaum. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada suku Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Namun dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ashabil aikati Syu'aiba, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami utus kepada ashabul aikah, ya, Syu'aiba. Kami utus Nabi Syu'aib kepada ashabul aikah. Dan ashabul aikah adalah orang-orang yang menyembah berhala berupa pohon yang dikenal dengan aikah, yaitu pohon yang ditutupi, ya, dengan kain atau sesuatu yang tertentu, ditutupi pohon-pohon tersebut disebut dengan al-aikah. Sebagaimana kita dapati di zaman sekarang, banyak pohon-pohon yang diibadahi kemudian ditutupi dengan kain, ya. Yang benar wallahu a'lam bishawab, yang dipilih oleh Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti, Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, bahwasanya ashabul aikah dan Madian adalah sama, jadi satu kaum. Terkadang Allah menyamakan mereka dengan Madian, ditinjau dari suku mereka atau tempat tinggal mereka, dan terkadang Allah menamakan mereka dengan ashabul aikah. Ashabul aikah karena mereka menyembah berhala namanya al-aikah. Adapun Allah menisbahkan kepada Madian dengan akhahum Syu'aiba, saudara mereka Syu'aib, karena memang Syu'aib dari suku Madian. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
ashabul aikah, Allah tidak menyebutkan akhahum Syu'aibah, tapi Syu'aibah, karena tidak pantas disandarkan kepada para penyembah al-aikah. Allah alam bisawab, jadi mereka adalah satu kaum, sama ashabul aikah atau Madian. Oleh karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Syuaib mendakwahi mereka agar meninggalkan kesyirikan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dosa mereka yang paling besar adalah melakukan kesyirikan. Ternyata selain mereka menyembah berhala, mereka juga melakukan dosa yang lain, yaitu mengurangi takaran takaran dan timbangan. Maka Nabi Syuaib selain melarang mereka dari kesyirikan, Nabi Syuaib juga melarang mereka dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan demikianlah dakwah. Kita dakwah tidak hanya melarang orang dari kesyirikan, tapi kita juga melarang orang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ya. Jika mereka melakukan kesyirikan, kita tegur. Kalau mereka melakukan riba atau melakukan zina atau khamr, kita juga menegur, bukan cuma dibatasi dengan melarang mereka dari kesyirikan. Sebagaimana Nabi Syuaib alaihissalam. Maka selain melarang dari perbuatan syirik, dia berkata wala tanqusul mikyal wal mizan. Al mikyal adalah takaran atau volume ya, liter kalau kita biasanya. Al mizan yaitu timbangan, yaitu berat berupa kilogram, dan jadi mereka dua-duanya mereka kurangi. Al-mikyal atau al-mizan. Pengurangan ini bisa dilakukan dengan cara tidak dipenuhi timbang atau takaran tersebut, dikurangi tidak penuh, atau alat takaran dan timbangannya yang dikurangi. Ya. Alat takaran yang harusnya misalnya 10 liter dikurangi jadi 9,8 atau 9,5 dan ditulisnya 10 liter. Sehingga alatnya yang dikurangi, alat takarannya maupun alat timbangan. Intinya dua-duanya dengan tujuan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi hak orang. Ini arakum bi khair. Aku memandang kalian dalam kebaikan. Maksudnya kalian sudah berkecukupan, bukan orang miskin. Dan kebanyakan atau orang-orang yang melakukan hal ini, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi literan, mengurangi kilogram, bukan orang miskin, mereka juga sudah berkecukupan, tapi mereka tamak. Mereka apa? Tamak. Ya, bukannya mereka miskin sehingga mereka akhirnya melakukan kecurangan, tidak, mereka ini arakum bi khair, kata Nabi Syuaib, kalian sudah berkecukupan. Tolong matikan aja. Matikan bisa. Ini arakum bi khair, kalian sudah berkecukupan sehingga seharusnya tidak perlu untuk melakukan hal-hal tersebut. Apa yang mendorong kalian melakukan hal tersebut? Kalau orang miskin mungkin kelaparan mencuri, yaitu mungkin dia punya uzur. Dia miskin, dia kelaparan, dia mencuri ya. Atau dia kekurangan. Ini kalian berkecukupan, kalian mampu sehingga kalian tidak perlu untuk mengurangi takaran dan timbangan tersebut. Makanya kadang kita lihat si miskin jujur, justru yang kaya raya yang apa? Curang, tamak. Karena apa? Karena tamak dengan mengurangi takaran dan timbangan. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumi muhit. Dan aku khawatir atas kalian azab di hari yang meliputi. Di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan maksudnya azab di dunia kalian akan ditimpa dengan azab yang meliputi kalian, akan menghabisi kalian. Ada yang mengatakan maksudnya azab di neraka jahanam. Karena kalau sudah azab neraka jahanam maka apinya akan meliputi kalian. Kemudian setelah itu Nabi Syuaib melanjutkan dakwahnya. Ya. Dia mengatakan, ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, penuhilah, ya, cukupkanlah takaran dan timbangan ya dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian merugikan hak-hak orang-orang. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jadi maksud dari Nabi Syuaib, jangan kurangi takaran dan timbangan, bukan sekedar jangan dikurangi kemudian yang mendekati kepada
pas ya. Tapi maksud Nabi Syuaib adanya kalian harus sempurnakan. Masalah timbangan itu harus sempurnakan. Jangan kurangi sedikit pun. Makanya setelah dia mengurangi, setelah beliau mengatakan jangan kurangi, beliau mengatakan penuhi. Jadi penetapan yang maksudnya bukan hanya sekedar jangan kurangi, tapi beliau mengatakan penuhi, harus sempurna ya. Sebenarnya kalau kita jual misalnya 1 liter harus full rata, jangan sampai ada turun sedikit ya. Jangan sampai di tengahnya ada turun sedikit, harus benar-benar apa? Rata. Meskipun seandainya melazimkan harus ada ditambah sedikit, yang penting jangan sampai dikurangi meskipun apa? Sedikit ya. Makanya dalam surat Al-Mutaffifin Allah menegur orang-orang yang melakukan tatfif. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang melakukan tatfif. Tatfif itu melakukan pengurangan sedikit tidak banyak. Artinya misalnya kalau 10 kilo mungkin dia jualnya 9,9 ons. 9 kilo 9 ons. Ini kurang 1 ons tidak kelihatan. Bukan dikurangi 10 kilo jadi 9 kilo. Kalau 10 kilo jadi 9 kilo kelihatan ya. Hanya tatfif itu wailul lil mutaffifin, celaka orang yang melakukan apa? Pengurangan meskipun sedikit. Jadi di sini Nabi Syuaib mengingatkan ini muamalah, jangan kurangi dan harus sempurnakan. Makanya beliau tekankan setelah mengatakan wala tanqusul mikyal wal mizan, jangan kurangi, setelah beliau berkata auful kaila wal mizan bil qist. Penuhi. Ini peringatan bagi orang jualan timbangan atau apa? Takaran ya. Kalau jual yang benar, kalau timbang yang benar, ya jangan kurangi sedikit pun ya. Gampangnya kalau kita jual beras jangan kurangi 1 butir pun, jangan. Ya. Kalau kita jual minyak jangan kurangi 1 tetes pun. Seperti itu maksudnya ya. Semaksimal mungkin. Kalau jual bensin jangan kurangi 1 tetes pun. Benar-benar kalau 10 liter jangan dikurangi ya. Musibah ini ya. Ini muamalah. Ya. Dan kita tahu bahwasanya masalah harta bukan masalah yang ringan. Kita mengambil harta orang, mencuri mengambil dengan cara yang mereka tidak sadari ya. Wala tabkhasun nas asya'ahum, jangan kurangi hak-hak orang-orang. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Karena perbuatan maksiat ya akan menimbulkan kerusakan. Perbuatan maksiat akan menimbulkan apa? Kerusakan. Di antaranya seperti ini, seperti kerusakan baik baik berupa musibah ataupun baik berupa musibah, bencana alam ataupun kenyataan yang merupakan akibat dari pengurangan timbangan tersebut. Ini disebut oleh Tahir bin Ashur. Kalau di masyarakat mendapati bahwasanya di pasar sering terjadi kekurangan, pengurangan. Jadi mereka tidak begitu semangat untuk apa? Berdagang. Tapi kalau masyarakat mendapati bahwasanya pasar amanah, orang-orang jual dengan amanah, tidak dikurangi, maka ekonomi akan hidup. Ini Tahir bin Ashur mengatakan justru kalau kalian melakukan pengurangan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pasar sehingga ekonomi tidak hidup. Orang beli sedikit pun takut ditipu, takut dibohongin, sehingga gerakan ekonomi kurang. Ini kita bicara kelas zaman dahulu, namanya ekonomi terpusat pada pasar. Dan itu akan menimbulkan kerusakan pada ekonomi. Ya, karena orang takut untuk bermuamalah. Kemudian yang berikutnya bisa jadi kerusakan, maksudnya gara-gara maksiat yang kalian lakukan dengan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, akan menimbulkan bencana alam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, ya, semoga mereka kembali. Makanya Allah menamakan maksiat dengan ifsad, melakukan kerusakan, ya, seperti Allah berkata, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maksudnya kerusakan itu apa? Maksiat. Maka orang yang melakukan kemaksiatan akan menimbulkan kerusakan di alam semesta. Kerusakan tersebut berupa bencana alam atau penyakit atau banyak hal, ya. Dan ini yang harus kita ingatkan, bahwasanya maksiat menimbulkan kerusakan. Makanya di antara faedah ketika Nabi mengatakan
Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil bahr. Sungguhnya seorang yang alim itu akan dimohon ampunkan baginya, memohon ampunan untuknya semua yang di langit maupun di bumi sampai ikan di lautan. Kenapa ikan di lautan mohon ampunan bagi orang alim? Karena dengan adanya orang yang alim, kerusakan akan tidak terjadi. Sehingga ketika tidak terjadi kerusakan, maka ikan tersebut juga merasakan maslahatnya, ya. Karena kalau orang alim akan menegur kemaksiatan yang terjadi, dan maksiat yang terjadi akan bisa menimbulkan terjadinya bencana alam atau kerusakan yang timbul akibat maksiat tersebut yang akan dirasakan oleh ikan-ikan di lautan. Oleh karenanya di sini Nabi Syuaib alaihissalam berkata, wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi dengan maksiat yang kalian lakukan, baik dari sisi ekonomi yang tidak jalan maupun dampak-dampak yang timbul setelah itu berupa bencana atau azab yang turun. Kemudian Nabi Syuaib berkata, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan aku bukanlah orang yang bisa menjaga atas diri kalian. Maksudnya, kalau kalian jual beli dengan tidak melakukan pengurangan terhadap takaran dan timbangan, sehingga keuntungan kalian sedikit, tidak jadi masalah. Keuntungan tersebut lebih baik karena dia berkah di dunia maupun di akhirat. Di sini Nabi Syuaib menjelaskan tentang keberkahan. Tapi kata Nabi Syuaib, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Masalahnya yang beriman dengan keberkahan itu tidak semua orang. Semua orang beriman dengan apa yang dilihat, percaya dengan harta banyak ya bahagia, harta sedikit sengsara. Dan itu manusia hanya melihat kepada yang ada di depan mereka. Mereka tidak beriman dengan yang gaib, padahal ada namanya keberkahan. Keberkahan itu meskipun harta sedikit, tapi kalau kasih berkah, orang itu akan bahagia dengan sedikitnya harta tersebut. Meskipun sedikit, yang penting dia jujur. Allah kasih keberkahan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Allah menenangkan hatinya, Allah menjadikan anak soleh, Allah menjadikan kebutuhannya tidak banyak. Allah menjadikan dia qanaah dengan harta yang berkah. Tapi manusia tidak demikian. Manusia pikir yang penting duitnya banyak, dia akan bahagia. Tapi ternyata keberkahan sering dicabut. Harta banyak, istri bermasalah, anak-anak nakal, sakit-sakitan, uang habis, dicuri, persaingan, kedengkian, persaingan bisnis, dan macam-macam. Akhirnya tidak berkah. Dia dalam harta yang banyak, hidupnya tidak bahagia, sengsara. Dan betapa banyak orang seperti ini. Makanya Nabi Syuaib berkata, in kuntum mu'min, kalau kalian beriman sesungguhnya untung yang sedikit tersebut, kalau kalian tidak melakukan pengurangan, itu keberkahan bagi kalian di dunia apalagi di akhirat. Yang kalian lakukan ini pahalanya besar. Jujur dalam bermuamalah, pahalanya besar atau tidak? Pahalanya besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru shadiqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Sungguhnya seorang pedagang yang jujur dan amanah, dan maka dia bersama para nabi dan bersama para syuhada, menunjukkan amanah, kejujuran dalam berdagang ini berpahala. Makanya Nabi Syuaib berkata, baqiyatullahi khairul lakum. Sisa atau keuntungan yang kalian dapatkan dengan tidak melakukan pengurangan lebih baik bagi kalian. Atau baqiyatullahi maksudnya pahala yang Allah siapkan di akhirat kelak bagi kalian lebih baik daripada kalian menikmati keuntungan yang haram yang cuma sementara. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya kita jujur dalam bermuamalah dan berdagang, meskipun terkadang kelihatannya kalau kita bohong sedikit untungnya banyak, ya. Bohong cuma sedikit habis itu istighfar, tapi untungnya banyak. Untungnya nanti buat hajian sama umrah. Setan. Jujur aja, kita enggak tahu keberkahan Allah yang kasih. Keberkahan Allah yang kasih. Dan keberkahan tidak mesti harus dengan harta yang banyak. Cuma harta yang banyak tapi tidak berkah. Tidak berkah. Bahkan dalam jual beli kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau dua pelaksana transaksi tersebut jujur dan menjelaskan kekurangan barang yang dijual, maka Allah akan berkahi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau ternyata keduanya bohong dan menyembunyikan aib barang dagangan, maka akan dihapus keberkahan dari jual beli mereka. Kemudian
Ini nasihat dari, kemudian kata Nabi Syuaib, "Wa ma ana 'alaikum bihafiz." Aku tidak bisa mengawasi kalian. Aku dakwah kepada kalian paling sesekali. Ini nyampaikan. Tidak mungkin aku tongkrongin kalian kalau jualan ini kurang, ini tambahin, tidak mungkin. Yang bisa mengawasi kalian hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasku hanyalah menyampaikan, "Wa ma ana 'alaikum bihafiz." Aku tidak bisa mengawasi jual beli kalian, enggak bisa. Jadi Nabi Syuaib hanya menyatakan bahwasanya masalah jujur dalam jual beli masalah keimanan. Masalah keimanan. Benar sebagian orang jujur selalu CCTV. Kalau CCTV-nya mati, sudah selesai. Betapa banyak tempat tidak ada CCTV. Ya. Oleh karenanya, yang bisa membuat kalian jujur adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku tidak bisa mengawasi kalian terus. Ya. Kemudian ini semua dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Yang disebut dalam riwayat Nabi SAW mengatakan Nabi Syuaib dengan khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Karena bagaimana beliau berdakwah dengan runut dan teratur, kemudian diskusi dengan kaumnya, ya. Sehingga Nabi menjulukinya dengan khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Karena dia pandai dalam menyampaikan dalil-dalil argumentasi. Apa jawaban kaumnya? Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Wahai Syuaib, apakah salatmu? Disebutkan salat sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan salat maksudnya ibadah secara umum, ada yang mengatakan salat beneran, para nabi salat. Dan di antara orang yang suka salat Nabi Syuaib alaihissalam. Sehingga di antara ciri yang sering dilihat oleh mereka Nabi Syuaib tukang salat. Sehingga ketika Nabi Syuaib menasihati seperti ini, mereka menisbahkan nasihat tersebut gara-gara tukang salat. Gara-gara tukang apa? Gara-gara kamu tukang salat begini, makanya yang terlalu banyak salat, maksudnya begitu. Makanya mereka berkata, "As-salatuka, apakah salatmu ini ta'muruka yang menggiringmu untuk melarang kami an natruka ma ya'budu abauna, yang memerintahkan kamu agar menyuruh kami meninggalkan apa yang disembah oleh moyang kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasya." Gara-gara salat ini melarang kami melakukan apa yang kami kehendaki dengan harta kami. Ya, kenapa? Ya, terserah kami mau harta mau pakai kami begini, mau cara mendapatkannya dengan mengurangi takaran, timbangan, apa masalahnya? Ya. Apa masalahnya? Kami menyembah berhala, apa masalahnya? Gara-gara kamu terlalu banyak salat, wahai Syuaib. Innaka la antal halimur rasyid. Sungguhnya engkau adalah seorang al-halim al-rasyid. Al-halim maksudnya orang yang berakal, cerdas. Ar-rasyid maksudnya adalah orang yang pandai mengurusi hartanya. Rasyid. Mengurusi apa? Hartanya. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama mengatakan mereka ini sedang mengejek Nabi Syuaib. Mereka mengatakan ente kan pinter, cerdas dan pinter ngolah harta. Maksudnya ente goblok maksudnya. Mereka menggunakan kata ini untuk mengatakan dia apa? Bodoh. Kok gara-gara terlalu banyak salat makanya yang terlalu banyak salat. Akhirnya apa ngurus kita mau begini-gini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, kamu terlalu banyak salat. Memang terlalu pintar masalahnya. Maksudnya gitu. Kamu terlalu pintar. Nah, ini maksudnya ngejek. Kamu terlalu pintar maksudnya kamu terlalu bodoh. Jadi kalimat innaka antal halimur rasyid, sungguhnya engkau adalah orang yang cerdas lagi pandai mengolah harta, maksudnya engkau bodoh. Bodoh, tidak berfikir dan tidak tahu cara mendapatkan harta yang banyak. Ini sebenarnya trik. Ini kan cara kita dapat harta banyak. Kamu bodoh. Kalau lurus terus gimana dapat harta? Ya orang seperti itu kadang-kadang. Kamu kan lurus terus, jujur-jujur mana mau dapat duit. Makanya pintar-pintar dikit ya kalau mau dapat harta. Bohong sini dikit, bohong sini, iklannya dibohongin dikit, baru dapat harta banyak. Jangan bodoh, jangan apa namanya orang bilang apa? Jangan apa namanya? Lurus-lurus aja jangan. Ya. Lurus-lurus aja duit enggak punya, harus belok-belok dikit. Yang lurus-lurus itu bodoh. Begitu kan kata orang zaman sekarang. Sama seperti Nabi Syuaib digituin juga. Makanya yang terlalu banyak salat. Kalau terlalu banyak salat semuanya haram. duit enggak ada gimana? Orang udah beli mobil kita masih beli sepeda. Ini pendapat kedua, mereka mengatakan innama antal halimur rasyid, innaka antal halimur rasyid, maksudnya engkau cerdas, engkau pintar. Kok bisa kamu melarang kami seperti ini? Kau kan cerdas wahai Syuaib. Kau kan pintar. Kenapa kau larang seperti ini? Apa masalahnya dengan nenek moyang kami yang menyembah apa? Berhala. Apa masalahnya? Harusnya kau tidak melarang kami. Kamu kan pintar. Ini yang kedua maksudnya
mereka mengakui kecerdasan Nabi Syuaib, tapi mereka heran kok kecerdasannya mengantarkan dia melarang ini dan itu. Bukan kalau orang punya harta terserah kita mau dapat harta seperti apa, kenapa dilarang? Kamu kan cerdas. Sekarang mereka berkata, kecerdasanmu harusnya membuat engkau tidak melarang kami. Kecerdasanmu harusnya membuat engkau tidak melarang kami. Intinya dua pendapat ini tetap saja mereka mencela Nabi Syuaib. Apa jawaban Nabi Syuaib alaihissalam? Ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku? Itu aku di atas ilmu. Aku tidak bodoh. Apa yang aku katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Wa razaqani minhu rizqan hasana. Dan Allah telah memberikan aku rizki yang baik. Aku tidak perlu melakukan hal seperti kalian. Rizki dari Allah sudah cukup, sudah baik ya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an, dan aku tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang kalian darinya. In uridu ilal islaha mastata'tu, yang aku ingin adalah melakukan perbaikan semampuku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada bimbingan kepadaku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, aku senantiasa bertawakal kepada Allah dan kepadanya selalu aku kembali. Di sini Nabi Syuaib alaihissalam ketika dituduh yang tidak-tidak karena bodoh, terlalu banyak salat dan macam-macam, maka dia mengatakan, ya kaumku, aku di atas petunjuk. Aku sudah jelas kebenaran. Masa aku mau ikuti keinginan kalian? Mengikuti kalian nyembah berhala, mengikuti kalian cari nafkah dengan cara yang haram. Wa razaqani minhu rizqan hasana. Dan Allah telah memberikan kepadaku rezeki yang baik. Ngapain aku? Kemudian dia berkata, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kalian. Dan ini di antara 3 ayat yang paling ditakuti oleh seorang dai. Yang pertama, ayat ini atau ayat yang firman Allah dalam surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Ayat pertama yang ditakuti oleh seorang dai ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa kalian memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebajikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya, kalian nyuruh-nyuruh orang, kalian tidak melakukan. Ayat yang kedua, dan ini juga bukan cuma ustaz, antum yang tukang bikin status ya. Ingat ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apa kalian menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri tidak mengerjakan. Sementara kalian baca Al-Qur'an atau baca, kalau orang Yahudi kalian baca Taurat. Afala taqilun, apa kalian tidak berfikir? Aneh, kalian nyuruh orang, kalian sendiri tidak mengerjakan. Itu perbuatan orang yang tidak berakal. Menyuruh orang melakukan kebaikan, dia sendiri tidak melakukan. Nah, kalau dia tahu itu baik, dia harus duluan sebelum orang lain. Harusnya demikian. Afala ta'qilun, bukan tidak berakal. Yang kedua, wa ma uridu an ukhalifakum ila man anhakum an. Aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kepada kalian. Aku larang kalian jangan begini, jangan begitu, sementara aku sendiri melakukan. Aku larang kalian begini, tidak boleh begini, sementara aku sendiri melakukan. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah atas kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Kalian ngomong, kalian tidak kerjakan. Ini Allah murka. Oleh karenanya di akhirat kalau ada seorang ustaz yang masuk neraka jahanam, An Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dari Usamah bin Zaid dari Al-Harithah radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bir-rajuli yaumal qiyamah, datangkan seorang pada hari kiamat kelak, fayulqa fin nar, kemudian dilemparkan di neraka jahanam. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka kemudian usus-usus perutnya berojol keluar dengan tiba-tiba dari duburnya, ususnya keluar dari duburnya. Fayaduru biha kamilul himal birraha, maka kemudian dia berputar-putar dengan ususnya tersebut sebagaimana himar keledai yang sedang berputar untuk menggerakkan alat penggiling biji-bijian. Kalau alat penggiling kan harus diputar. Nah, keledai muter
Tapi dia dengan ususnya, dia terputar dengan ususnya di neraka Jahannam. Fajistami'u ilai ahlun nar, maka orang-orang penghuni neraka heboh. Aduh itu orang kita kenal tuh Ustaz. Mereka pada datang semuanya mengelilinginya. Fayaqulun, mereka berkata, "Ya fulan malak, wahai fulan, kok bisa di sini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukan kau dulu ceramah melarang orang berbuat kemungkaran dan menyuruh orang menuju kebaikan?" Fayaqulu, "Bala, benar dulu saya ceramah. Qad kuntu amuru bil ma'rufi wa la atih." Dulu saya pernah suka menyuruh kepada kebaikan namun saya tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar fa atih. Wa atih, dan aku melarang kemungkaran namun aku melakukannya. Jadi aku menyuruh kebaikan, aku tidak melakukannya. Melarang kemungkaran, aku melakukannya. Ya. Ini adalah ciri yang buruk pada seorang dai atau seorang yang menyuruh kepada kebaikan. Dia menyuruh tapi dia tidak melakukan, dia melarang tapi dia malah melakukan. Ya. Atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Apakah kau melarang suatu perbuatan sementara kau melakukan yang semisalnya? Sungguh buruk jika kau keburukan yang besar jika kau melakukan demikian. Baik, kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kalian. In uridu ilal islaha mastata'tu. Sungguhnya yang aku inginkan adalah perbaikan semampuku. Jadi seorang berusaha melakukan perbaikan semampunya. Tujuan kita berdua melakukan perbaikan semampunya, dan perbaikan tersebut bisa berupa dari kemungkaran hilang menjadi kebaikan. Kemungkaran tadinya 100% jadi 0 kemudian berubah jadi kebaikan. Atau perbaikan tersebut tidak harus kemungkaran hilang tapi minimalkan apa? Kemungkaran. Atau melihat dua maslahat, pilih maslahat yang paling besar. Ada dua maslahat, pilih maslahat yang lebih besar dengan meninggalkan maslahat yang lebih kecil, atau menempuh kemudaratan yang lebih kecil untuk menolak kemudaratan yang lebih apa? Lebih besar. Lebih besar. Oleh karena Syekh Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di akhir faedah daripada ayat ini, menyebutkan jika seorang tinggal di negeri kafir, kemudian negeri kafir tersebut mengambil hak-hak kaum muslimin yang tinggal di sana, kalau bisa dirubah, mengurangi kemudaratan, misalnya menjadikan wilayah tersebut menjadi jumhuriyah, mungkin republik kalau nggak salah, saya lupa. Jadi pola pemerintahannya bisa dirubah jadi bentuk yang lain. Jadi mungkin kerajaan yang mendolimi kaum muslimin dirubah dengan pola yang lain, sama-sama tidak boleh, sama-sama haram. Tapi ini masih lebih minimal dan lebih bisa menjaga dunia dan agama orang-orang Islam yang ada di negeri tersebut, maka hendaknya dilakukannya. Saya baca deh perkataan. Sebentar. Saya baca perkataan Sa'di. Anna wazifatar rusuli wa sunnatahum wa millatahum iradatul islahi bihasabil qudrah wal imkan. Bahwasanya di antara tugas para rasul dan sunnah mereka dan agama mereka adalah ingin mendapatkan perbaikan semampunya sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan yang ada. Fayatuna bi tahsilil masalih wa takmiliha. Di antara bentuk untuk mendapatkan islah adalah mendapatkan maslahah yang melakukan kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan tersebut. Jadi kalau ada kemaslahatan, ada ini baik, kita perbaiki kebaikannya menjadi yang lebih terbaik. Itu di antaranya perbaikan. Perbaikan dari yang baik menjadi lebih baik, itu perbaikan atau bukan? Di antara mana perbaikan adalah yang baik kita jadikan lebih apa? Lebih baik. Itu perbaikan. Kemudian yang kedua, au bi tahsili ma yaqdiru alaihi minha. Atau kalau tidak mampu, maka mengambil kebaikan yang semampu dia lakukan. Mungkin tidak sempurna, tapi melakukan dari tidak ada kebaikan menjadi kebaikan meskipun tidak sempurna. Wa bidaf'il mafasidi wa taqliliha. Di antara perbaikan adalah menghilangkan kerusakan sama sekali, jadi 0%. Atau mengurangi dari 100% menjadi misalnya 70%. Itu di antara perbaikan. Jadi tidak mesti perbaikan itu kemungkaran hilang, tidak harus. Bisa jadi kemungkaran tersebut berkurang dari 100% menjadi 70% atau 50%. Pokoknya berkurang semampunya.
Wa yura'una al-masalih al-'amma 'ala al-masalih al-khassah. Kemudian di antara bentuk perbaikan adalah memperhatikan kemaslahatan yang lebih umum daripada kemaslahatan yang lebih pribadi. Wa haqiqatul maslahah, dan inti dari maslahah adalah allati tasluhu biha ahwalul ibad. Itu kondisi yang menjadikan kondisi para hamba menjadi lebih baik. Wa tastaqimu biha umuruhum diniyah wa dunyawiyah. Dan akan menjadikan urusan mereka lebih baik, baik dunia maupun akhirat, ya. Contoh, fa'ala hadza, oleh karenanya law sa'adal muslimun, seandainya kaum muslimin alladzina tahta wilayatil kuffar, seandainya orang muslim yang tinggal di negeri kafir, mereka membantu, wa amilu ala ja'lil wilayah jumhuriyatan, dan mereka merubah kekuasaan negeri kafir menjadi jumhuriyah. Jumhuriyah kalau enggak salah republik, saya lupa. Intinya sistem pemerintahan dirubah. Mereka berusaha merubah sistem. Ini mungkin saya berbicara di zaman dia. Zaman dia ada sistem suatu pemerintahan dirubah jadi sistem yang lain. Kalau perubahan sistem tersebut dulunya enggak boleh. Tapi kalau perubahan sistem tersebut mendatangkan kemaslahatan maka bantu, kata beliau. Karena termasuk dari islah. Dan islah adalah melakukan perbaikan, tidak harus hilang, tapi 100% menjadi apa? Kurang. Kata beliau, fa'ala hadza law sa'ada al-muslimun alladziina tahta wilayatil kuffar wa amilu ala ja'lil wilayah jumhuriyatan yatamakkanu fiha al-afrad wasyu'ub min huquqihim diniyah wa dunyawiyyah lakana aula min istislamihim li daulatin taqdi ala huquqihim diniyah wa dunyawiyyah wa tahrisu ala ibadatiha wa ja'lihim amalatan wa khadaman lahum. Na'am in amkana an takuna dawla muslimin wa humul hukam fa huwa muta'ayyin, walakin li adam imkani hadhihi al-martabah fal martabatu allati fiha daf'u wa wiqayatun daf'un wa wiqayatun lid-din wa dunya muqaddamatun. Kata beliau, intinya kalau di suatu negara ada kaum muslimin berada di bawah wilayah orang-orang kafir dan dia mampu untuk merubah sistemnya menjadi lebih baik untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di situ, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan agama, maka hendaknya dia lakukan. Itu lebih baik daripada pasrah dengan kondisi sistem pemerintahan yang ada di negeri kafir tersebut yang berusaha untuk menghabisi hak-hak mereka dan berusaha untuk menghilangkan hak kaum muslimin, bahkan berusaha menjadikan kaum muslimin sebagai budak, sebagai pekerja, jadi hanya budak di sana, jadi pembantu dan tidak memiliki hak sama sekali. Naam, kalau dia mampu kalau kaum muslimin mampu berubah jadi negeri Islam, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu, maka tidak mesti harus ke martabat negara Islam, bisa jadi ke martabat meskipun negara kafir, tapi masih lebih baik untuk menjaga hak-hak kaum muslim. Mau saya begini, ikhwan, ini penting karena namanya islah, kita melakukan perbaikan semampunya, kata Allah. Tidak harus kemaksiatan hilang 100%. Karena semua perlu tahapan. Kenapa kita dakwah alhamdulillah bisa berjalan, bisa berkembang? Karena memang ada tahapan. Dari 100% kemungkaran jadi 70%, 60%. Dari sesuatu yang sudah baik kita lebih baik lagi. Dulu wanita mungkin jilbabnya kurang baik, tapi sudah bagus, kita mulai tambahkan lagi sehingga kualitas jilbabnya lebih apa? Lebih baik, ya. Jadi inilah namanya fikih. Seorang berusaha melakukan perbaikan semampunya. Perbaikan tersebut di antaranya tadi sudah disebutkan, melakukan tadinya tidak ada kebaikan menimbulkan apa? Kebaikan. Di antara perbaikan sudah ada kebaikan dijadikan lebih sempurna. Di antara kebaikan apa? Menghilangkan kemudaratan 100%. Di antara kebaikan tidak bisa menghilangkan mengurangi. Ini di antara bentuk islah. Mastata'tu semampuku. Artinya kalau di luar kemampuanku ya sudah tidak ada dosa sama sekali. Ya, ma'alal muhsinina min sabil, maka dia akan seorang dapat pahala jika dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kata Nabi Syuaib, "Wa ma taufiqi illa billah." Tidak ada taufik kepadaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Syuaib mengatakan in uridu wa ma uridu in uridu ila al-islah mastata'tu. Sungguhnya yang aku lakukan kepada kalian, aku dakwai kalian, ini hanya aku ingin melakukan perbaikan semampuku. Seakan-akan perkataan tersebut ada bentuk rekomendasi terhadap diri, tazkiyah terhadap diri. Ada apa bahasa Indonesia? Ada sanjungan untuk mengangkat diri. Saya ini begini karena saya ingin kebaikan buat kalian. Itu seakan-akan ada penyanjungan pada diri sendiri. Terkadang kita mengatakan, saya ini maunya kamu buat kalian yang baik. Itu. Maka ketika ada seperti nilai-nilai penyanjungan terhadap diri sendiri,
Maka Nabi Syuaib menghilangkan hal tersebut dengan mengatakan, ini semua wa ma taufiqi illa billah. Aku bisa seperti ini karena izin siapa? Allah. Jadi tidak ada ujub sama sekali. Aku bisa begini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, dan kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku selalu kembali. Dia mengatakan unib maksudnya kepadanya selalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini aja ya. Kelihatannya antum capek ya. Ya. Kita lanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada satu halaman lagi tentang kisah Nabi Syuaib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Tapi kalau tidak ada sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.